Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat belajar ya. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran IPA kelas 8. Hari ini kita akan belajar gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar bagian gerak lurus. Anak-anak, coba perhatikan di sekitar kalian. Ada banyak makhluk hidup dan juga benda yang bisa bergerak. Tahukah kalian apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi yang lain. Benda bisa dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap titik acuannya. Titik acuan ini adalah titik dilakukannya pengamatan terhadap gerak benda. Contohnya, kita melihat sebuah mobil berjalan dari titik A ke titik B. Nah, saat kita melihat mobil dari titik A, ini merupakan titik acuan atau titik awal. Kemudian titik B merupakan titik akhir. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah gerak semu? Gerak semu merupakan gerak yang tidak sebenarnya. Benda akan terlihat bergerak padahal benda tersebut diam. Contohnya saat kita sedang naik mobil, kita akan merasa bahwa benda-benda yang ada di pinggir jalan bergerak menjauhi kita seperti pohon maupun tiang listrik. Nah, hal tersebut merupakan gerak semu. Jadi, benda yang sebenarnya diam seolah-olah akan terlihat seperti bergerak. Benda yang bergerak pasti memiliki lintasan, baik berupa garis lurus, lintasan tidak beraturan, lintasan parabola, dan juga lintasan melingkar. Di kelas 8 ini kita akan belajar gerak benda dengan lintasan berupa garis lurus. Selanjutnya, gerak memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada jarak, kemudian perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Sekarang coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Seorang anak berangkat ke sekolah sejauh 5 km. Kemudian sepulang sekolah, dia belajar kelompok di rumah temannya dengan jalan yang searah ke rumahnya sejauh 2 km. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Jadi yang dihitung adalah mulai dari rumah ke sekolah, kemudian dari sekolah ke rumah teman, semuanya dihitung. Jadi jarak yang ditempuh anak ini yaitu 5 km ditambah 2 km sama dengan 7 km. Adapun perpindahan menunjukkan seberapa jauh benda berpindah dari titik acuan atau titik awal tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Jadi dari ilustrasi ini perpindahan dihitung mulai dari titik awal yaitu rumah, kemudian titik akhirnya adalah rumah teman. Jadi perpindahan yang dilakukan, jarak ke sekolah dikurangi jarak ke rumah teman yaitu 5 km dikurangi 2 km sama dengan 3 km. Bu Nova ulangi sekali lagi ya. Untuk jarak merupakan panjang dari lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan hanya memperhatikan titik awal dan titik akhir saja. Berikutnya adalah kecepatan. Kecepatan merupakan perpindahan suatu benda yang dibagi oleh selang waktunya. Kemudian ada kelajuan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan benda. Ada pula percepatan dan perlambatan. Dua-duanya merupakan perubahan kecepatan di setiap waktu. Bedanya untuk percepatan, kecepatannya akan semakin bertambah, sedangkan perlambatan, kecepatannya akan berkurang. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dalam selang waktu tertentu. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan berubah-ubah namun tetap beraturan. Berikut ini adalah ilustrasi dari gerak lurus beraturan atau GLB. Jadi mobil ini memiliki kecepatan atau V sama dengan 10 meter per sekon. Artinya apa? Artinya setiap 1 detik jarak yang bisa ditempuh oleh mobil ini yaitu 10 meter. Jadi detik pertama 10 meter, detik kedua jaraknya 20 meter, detik ketiga 30 meter, dan seterusnya dengan V tetap ya 10 meter per sekon. Selanjutnya untuk ilustrasi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB seperti gambar berikut ini. Jadi
untuk 1 detik pertama, V atau kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Kemudian detik yang kedua, kecepatannya berubah yaitu 10 meter per sekon. Kemudian detik ketiga kecepatannya berubah, V sama dengan 15 meter per sekon. Nah, pada GLBB ini terlihat ya anak-anak, V detik pertama 5, kemudian bertambah lagi 5, yaitu detik kedua V sama dengan 10, kemudian bertambah lagi 5, detik ketiga V sama dengan 15 meter per sekon. Jadi, kecepatannya berubah-ubah namun tetap teratur. Anak-anak bisa membedakan ya, untuk GLB kecepatannya tetap, sedangkan GLBB kecepatannya berubah-ubah namun tetap teratur. Seperti itu. Baik anak-anak, sekian untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dari Bu Nova kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.